Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatta Alfaj, NIM 190 110 085. Di sini saya ingin menjelaskan tentang spesifikasi desain sistem struktur rangka pemikul momen khusus sesuai SNI 2847 tahun 2013. Mata kuliah Gambar Struktur Bangunan 2. 1. Mutu beton. Untuk menentukan mutu beton sesuai SNI 2847 tahun 2013 ada beberapa yang harus diketahui. 1. Spesifikasi beton struktural yang mengatur pasal 1.1. Terdapat mutu beton lebih dari 17 MPa. Kedua, spesifikasi paparan sulfat yang mengatur pasal 4.3.2. Terdapat mutu beton 17 MPa sampai 35 MPa. 3. Spesifikasi beton umur 28 hari. Pasal yang mengatur 5.1.1 dengan mutu beton lebih dari 17 MPa dan pasal 19.3.1 dengan mutu beton lebih besar 21 MPa. 4. Spesifikasi SRPMK untuk beton normal. Pasal yang mengatur 21.1.4.2 dengan mutu beton lebih besar dari 21 MPa. 5. Spesifikasi SRPMK beton ringan. Pasal yang mengatur 21.1.4.3. Mutu betonnya lebih kecil dari 35 MPa. Untuk mempermudah menentukan mutu beton dengan sesuai spesifikasi konstruksi, dapat digunakan pendekatan dengan beberapa aspek sebagai berikut. 1. Berdasarkan lokasi geografis didirikannya bangunan. 2. Berdasarkan iklim daerah dibangunnya konstruksi. Ketiga, berdasarkan fungsi strukturnya. Keempat, berdasarkan geometri strukturnya. Kelima, berdasarkan aspek tahan sulfat. Keenam, berdasarkan tahan terhadap beban terkhusus. Dan ketujuh, berdasarkan tahan terhadap gempa. Berikut penjelasan tentang mutu beton. 2. Mutu baja tulangan. Cara menentukan mutu baja tulangan sesuai SNI 2847 tahun 2013 adalah sebagai berikut. 1. Spesifikasi penggunaan untuk jenis tulangan. Pasal yang mengatur pasal 3.5.1 mutu betonnya tulangan harus ulir. 2. Spesifikasi mutu tulangan lentur. Pasal yang mengatur pasal 9.4 mutu betonnya FY dan FYT lebih kecil dari 420 MPa. 3. Spesifikasi mutu tulangan geser. Pasal yang mengatur pasal 11.4.2 dengan mutu beton FY dan FYT lebih kecil dari 420 MPa. 4. Mutu spesifikasi mutu tulangan torsi. Pasal yang mengatur 11.5.3.4 dengan mutu beton FY dan FYT lebih kecil dari 420 MPa. 5. Spesifikasi mutu tulangan geser friksi. Pasal yang mengatur 11.6.6 mutu betonnya FY lebih kecil dari 420 MPa. 6. Spesifikasi mutu tulangan menahan momen positif dan negatif. Pasal yang mengatur 18.9.3.2 dengan mutu beton FY lebih kecil dari 420 MPa. 7. Spesifikasi mutu tulangan leleh. Pasal yang mengatur 19.3.2 mutu betonnya FY lebih kecil dari 420 MPa. Selanjutnya ke-8, spesifikasi mutu tulangan menahan lentur gaya aksial dan kombinasi akibat gempa. Pasal yang mengatur 21.1.5.2 dan pasal 7.10.4.2 dengan mutu beton FY sama dengan 280 MPa dan 420 MPa. D geser lebih besar dari 10 mm. Spesifikasi ke-9, diameter tulangan geser. Pasal yang mengatur 7.10.5.1 dengan mutu beton D geser 10 mm untuk D utama
lebih kecil dari D32, digeser 13 mm untuk D utama, lebih kecil dari D36, D43, dan D57. Untuk mempermudah penetapan mutu tulangan pada struktur beton bertulang, menggunakan pendekatan sebagai berikut. 1. Jenis tulangan utamanya lentur. 2. Jenis tulangan geser atau sengkang. 3. Beban yang bekerja. 4. Diameter rencana tulangannya. 5. Geometri struktur. Standar yang digunakan untuk mengetahui mutu tulangan yang telah ditetapkan oleh SNI 2847 tahun 2013 adalah mengikuti SNI 2052 tahun 2017. Sekian penjelasan tentang mutu baja tulangan. 3. Tebal selimut beton. Menentukan tebal selimut beton sesuai SNI 2847 tahun 2013 pasal 7.7.1 adalah sebagai berikut. 1. Lokasi. Beton yang dicor langsung di atas tanah dan selalu berhubungan dengan tanah, tebal selimut betonnya 75 mm. 2. Beton yang berhubungan dengan tanah atau cuaca. Yang pertama, beton tulangan D19 hingga D57, tebal selimut beton 50 mm. Batang tulangan D16 dan yang lebih kecil, tebal selimutnya 40 mm. 3. Lokasi beton yang tidak berhubungan dengan cuaca atau berhubungan dengan tanah. Plat dinding dan balok rusuk. Batang tulangannya D4 plat dan D57, tebal selimutnya 40 mm. Batang tulangan D36 dan yang lebih kecil memiliki tebal selimut beton 20 mm. Balok kolom. Tulangan utama, pengikat, sengkang, dan spiral memiliki tebal selimut beton 40 mm. Sesuai pasal 7.5.2.1 adalah toleransi tebal selimut beton untuk balok dinding struktur dan kolom. Yang saat pertama, toleransi tebal selimut beton lebih kecil dari 200 mm sama dengan kurang dari 10 mm. 2. Toleransi tebal selimut beton lebih besar dari 200 mm sama dengan kurang dari 10 mm. Sekian penjelasan tentang tebal selimut beton. Selanjutnya 4. Spesifikasi mutu baja tulangan. Untuk menentukan spesifikasi mutu baja tulangan sesuai SNI 2052 tahun 2017 adalah sebagai berikut. 1. Kelas baja tulangan BJTP 280 dengan kuat tarik 280 dan 350, warnanya hitam. 2. Baja tulangan BJTS 280, kuat tariknya 280 dan 350 MPa dengan warna hitam. 3. Baja tulangan BJTS 420A, kuat tariknya 420 dan 525 MPa dengan warna kuning. 4. Baja tulangan BJTS 420B, kuat tariknya 420 dan 525 MPa dengan warna merah. Kelima, baja tulangan BJTS 520, kuat tariknya 520 dan 650 MPa dengan warna hijau. 6. Baja tulangan BJTS 550, kuat tariknya 550 dan 687,5 dengan warna putih. 7. Baja tulangan BJTS 700, kuat tariknya 700 dan 805 MPa dengan warna biru. Sekian penjelasan tentang halaman 1. Lanjut ke halaman kedua. 5. Detail sengkang balok. Sistem rangka beton pemikul momen khusus atau SPRMK adalah beton normal dengan mutu betonnya lebih besar dari 21 MPa. Untuk tinggi efektif dan lebar baloknya di sini adalah 650 mm dikali 450 mm atau 65 cm dikali 45 cm. Untuk sengkangnya sendiri memiliki diameter minimum yaitu 10 mm dan sengkang pada tulangannya adalah wajib ulir.
Sedangkan untuk tulangan utama dari baloknya memiliki diameter 16 mm. Untuk tebal dan selimut betonnya memiliki 50 mm atau 5 cm. Dan untuk tebal plat betonnya sendiri memiliki 150 mm atau 15 cm. Sedangkan panjang dari bengkokan sekang tersebut adalah 75 cm. Berikut ada rumus dimensi balok. Tinggi balok sama dengan panjang balok bersih per 16. Lebar balok sama dengan 2/3 dikali tinggi balok. Untuk kontrol dimensi balok, pasal yang mengatur adalah pasal 21.5.1.2. Panjang bersih atau IN minimum balok. IN sama dengan panjang bersih aktual lebih besar 4 tinggi balok. Pasal 21.5.1.3 terdapat lebar balok sama dengan B lebih besar dari 0,3 sisi kolom dan sama dengan B lebih besar dari 250 mm. Pada pasal 21.5.1.4 terdapat lebar balok sama dengan B lebih besar dari 0,75 sisi kolom. Sekian dari halaman kedua. Kita masuk ke halaman ketiga. Perspektif lokasi peletakan tulangan geser atau begel pada balok. Jarak antara sengkangnya sendiri jika diukur adalah 900 mm. Untuk lebar dan tingginya atau tulangan gesernya adalah 350 mm dan tingginya 550 mm. Pada halaman ketiga di sini ada 4 lokasi sambungan, yaitu yang pertama kanan bawah, kanan atas, kiri atas, dan kiri bawah. Dengan panjang dari bengkokan tulangnya sendiri adalah 75 cm. Untuk sudut dari bengkokan tulangnya adalah 135 derajat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat daya tahan tulangan terhadap beban yang ada dan juga beban gempa. Rumusnya S atau jarak antar sekarang sama dengan tinggi efektif balok per 4 dan jarak antara tulangan utama minimum adalah 100 sampai 150 mm. Sekian untuk halaman ketiga. Berikut penjelasan saya tentang spesifikasi desain sistem struktur rangka pemikul momen khusus sesuai SNI 2847 tahun 2013 mata kuliah gambar struktur bangunan. Jika ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.